Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu puasa peringkat yang ketiga ini buat kita sangatlah berat. Paling tidak kita tidak mandek, tidak berhenti, tidak ngerem pada puasa peringkat pertama yang hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kata Rasulullah, "Rubba sha'imin la yasumu illa al-ju' wal 'atash." Mana hadisnya? Atau rubba sha'imin laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Mudah-mudahan kita berusaha memperoleh untuk dapat mencapai puasa peringkat yang ketiga ini. Sangat berat. Paling kita berusaha untuk mencapai ke arah sana. Itu bahwa pikiran kita juga berpuasa, dan ketika berpuasa kita tidak terbesit kepada kenikmatan duniawi dan materi yang sifatnya sementara ini. Kemudian terkait masalah puasa dan kesehatan, kita dapat membaca tentang bagaimana organ-organ tubuh manusia itu bisa berfungsi akan lebih baik ketika pada kondisi berpuasa. Misalnya tentang metabolisme. Kita baca tentang hal ini. Kita mengira bahwa apapun yang kita makan itu dibakar untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita, dan kelebihannya kemudian dibiarkan akan keluar. Rupanya hal ini bukanlah gambaran yang benar mengenai cara kerja tubuh kita. Tubuh kita tidak seperti kolam tempat makanan masuk, yaitu makanan masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lainnya. Apa yang memasuki tubuh kita harus segar, tetapi apa yang meninggalkannya pasti sudah tua. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita saat ini akan meninggalkan tubuh kita 6 bulan kemudian. Hal yang sama berlaku untuk kalsium. Jika nitrogen radioaktif ditambahkan ke makanan kita, maka akan muncul dalam urin beberapa minggu kemudian. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan penggantian instan dari makanan lama dalam tubuh dengan makanan segar yang kita makan. Kita harus menunggu beberapa hari untuk mencapai hal itu. Dr. John Vermeulen mengatakan jumlah glikogen yang disimpan di dalam ginjal dan protein dalam darah dan lemak yang disimpan dalam tubuh adalah 30% untuk pria dan 20% untuk perempuan. Jumlah ini cukup untuk 1 tahun. Dr. Alexis Carrel dalam bukunya Man the Unknown Creature mengatakan berikut ini tentang puasa. Kata beliau, ketika Anda berpuasa, gula dalam darah mengalir ke ginjal, lemak disimpan di bawah kulit, protein disimpan di dalam otot, kelenjar dan sel-sel ginjal dilepaskan dan digunakan ketika kita mempertimbangkan kedua pernyataan ini. Kita menyimpulkan bahwa tubuh kita benar-benar diperbaiki setelah 30 hari berpuasa. Dan itu akan benar-benar melepaskan diri dari racun dan bahan yang sudah tua. Terus kita mengenai kerja metabolisme. Berikutnya tentang kemunculan borok pada orang yang berpuasa, yang mana ini dugaan atau informasi yang tidak benar tentunya. Dan puasa yang bisa menimbulkan borok ini merupakan fitnahan terhadap ajaran Islam. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa puasa menyebabkan borok. Kalau demikian, maka kita harus bertanya, mengapa statistik menunjukkan lebih banyak kasus borok di antara bangsa-bangsa non-muslim di mana mereka tidak berpuasa dibandingkan dengan negara-negara muslim? Jika borok hanya umum di kalangan umat Islam,
maka kita bisa menduga hubungan antara puasa dan borok itu. Namun hal ini tidak terjadi dan ada kecenderungan pertumbuhan borok di barat, yang mereka tidak berpuasa malah. Jika puasa adalah penyebab borok dan dengan lebih dari 14 abad puasa oleh umat Islam, maka borok seharusnya menjadi penyakit keturunan di kalangan umat Islam. Namun hal ini tidak terjadi seperti itu. Coba kita baca tentang penyebab borok. Penyebab borok diteliti dalam sebuah konferensi internasional tentang penyakit lambung pada bulan September tahun 1966 di Tokyo. Mereka yang hadir memaparkan hasil medis negara mereka mengenai penyebab bisul. Di antara laporan-laporan ini, berikut ini adalah penyebab paling umum dari borok. 1. Merokok. Merokok menyebabkan datangnya borok di badan. 2. Banyak memakan makanan yang panas. Jadi memang dimakruhkan memakan makanan yang masih panas itu, atau minum yang panas. Paling enggak didinginkan ala kadarnya, tidak terlalu panas, sekiranya bisa diminum dengan tidak merusak kesehatan tubuh. 3. Minum terlalu banyak air, juga penyebab borok. 4. Biasa menggunakan kopi dan rempah-rempah. Ya, kalau terlalu banyak pun tidak bagus, tidak baik rempah-rempah dan kopi ini. Jadi seukuran yang wajar saja. 5. Penggunaan yang berlebihan makanan asin atau asam. Ya, apapun yang berlebihan tidak bagus, apalagi kalau asin atau asam berlebihan tentu tidak menyehatkan badan. Yang 6, meminum minuman beralkohol. Ini sudah sangat jelas dapat membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bukan hanya borok malah, bahkan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Karena itu masalah makanan adalah permakanan yang sangat penting untuk kita berhati-hati dalam memilih makanan. Terutama makanan instan itu sangat berbahaya. Ya, karena ada bahan pengawetnya, disimpan sekian lama, dimakan terasa enak, tapi akan timbul beberapa tahun kemudian timbul macam-macam penyakit yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Itu tentang bahaya makanan. Karena Islam menganjurkan dari jauh-jauh hari agar masalah makan diperhatikan dengan baik. Allah mengatakan, "Falyanzuril insan ila ta'amih." Maka lihatlah, perhatikanlah wahai manusia kepada makananmu, makanannya. Baik makanan rohani, makanan ruh, maupun makanan jasmani, makanan jisim, fisik. Ya. Di makanan ada dua, ada makanan ruh, makanan rohani, ada makanan jasmani. Makanan rohani seperti apa? Ya seperti ilmu pengetahuan, harus sehat, harus tahu standarnya, silsilahnya. Makanan rohani tentang ilmu pengetahuan, keimanan, ketakwaan, beribadah dan lain sebagainya, makanan rohani. Ya, yang juga perlu kita perhatikan. Yang kedua, makanan fisik, yaitu makanan yang kita makan berupa nasi, lauknya, buah-buahan, ya, yang halal harus kita utamakan. Itu tentang makanan.